Baiklah, perkenalkan nama saya Ahmad Puas Ansani dengan NIM 60200124066. Pada kesempatan kali ini, selamat datang di presentasi tentang logika proposisi. Hari ini, kita akan menjelajahi dasar-dasar logika proposisi, serta bagaimana konsep ini diterapkan dalam berbagai bidang, terutama dalam ilmu komputer dan matematika. Jadi, apa itu logika proposisi? Logika proposisi adalah cabang dari logika yang berfokus pada pernyataan atau proposisi yang dapat bernilai benar atau salah, tetapi tidak keduanya sekaligus. Konsep ini sangat penting dalam membangun dasar pemikiran yang sistematis dan analitis. Mengapa logika proposisi penting? Pertama itu dalam ilmu komputer, digunakan dalam pemrograman, sistem basis data, dan kecerdasan buatan untuk membuat keputusan berdasarkan kondisi tertentu. Kemudian dalam matematika, membangun argumen matematis yang valid serta mendukung pembuktian teorema. Dalam kehidupan sehari-hari, logika proposisi membantu dalam pengambilan keputusan yang logis dan penyusunan argumen yang kuat. Jadi, saya akan berikan gambaran umum dalam apa yang saya akan jelaskan. Pertama itu ada dasar-dasar logika proposisi, definisinya, operator logika, and, or, not, dan sebagainya, tabel kebenaran. Kemudian ada hukum-hukum dalam logika proposisi, hukum identitas, hukum negasi, hukum distribusi, dan sebagainya. Kemudian aplikasi logika proposisi, ada pemrograman dan algoritma, rangkaian logika dalam elektronika, sistem pakar, dan AI. Semoga dengan presentasi ini kita bisa memahami bagaimana logika proposisi menjadi alat yang kuat dalam berpikir secara logis dan sistematis. Jadi mari kita mulai pembahasannya. Jadi yang pertama, apa itu proposisi? Baik, sekarang kita masuk ke bagian proposisi. Jadi proposisi itu apa sih? Jadi proposisi adalah pernyataan deklaratif. Artinya kalimat yang menyatakan sesuatu dan yang paling penting bisa dinilai benar atau salah. Seperti yang saya katakan sebelumnya. Misalnya kita punya dua contoh ini. Pertama, Jakarta adalah ibu kota Indonesia. Ini proposisi dan nilainya sama dengan benar. 2 tambah 2 sama dengan 5. Ini juga proposisi, tapi nilainya salah. Nah, gimana dengan kalimat seperti apakah hari ini hujan? Ini bukan proposisi, karena ini pertanyaan. Dan kita tidak bisa bilang benar atau salah. Tolong tutup pintu. Ini juga bukan proposisi, karena ini perintah. Bukan pernyataan yang bisa kita nilai benar atau salah. Jadi dalam logika proposisi, sederhananya, kita cuma fokus pada kalimat yang bisa dinilai benar atau salah. Kalau bukan pernyataan yang bisa dinilai kebenarannya, berarti bukan proposisi. Sederhananya seperti itu. Baiklah, selanjutnya itu operator logika dasar. Sekarang kita akan membahas tentang operator logika dasar. Jadi operator ini penting karena menjadi fondasi dalam logika proposisi. Dengan memahami operator ini, kita bisa membangun pernyataan logika yang lebih kompleks. Seperti yang terlihat pada gambar, ada negasi, mengembalikan nilai kebenaran. Negasi bekerja dengan membalikkan nilai suatu proposisi. Jadi jika proposisi awal benar, maka hasil negasinya salah. Jika proposisi awal salah, maka hasil negasinya benar. Jadi sederhananya ini membalikkan. Contoh, P, hari ini hujan, benar. Negasi P sama dengan hari ini tidak hujan. Gitu sederhananya. 2. Konjungsi dan. Konjungsi digunakan untuk menghubungkan dua proposisi dengan kata dan. Hasilnya hanya benar jika kedua proposisi benar. Contohnya seperti konjungsi seperti ketika kita memiliki sebuah tabel kebenaran dengan contoh P, aku belajar sama dengan benar, Q, aku mengantuk, benar. P dan Q, aku belajar dan aku mengantuk sama dengan benar. Kemudian yang ketiga ada disjungsi. Atau disjungsi ini digunakan untuk menghubungkan dua proposisi dengan kata atau hasilnya akan benar jika minimal salah satu proposisi benar. Jadi sederhananya itu harus ada satu proposisi yang benar. Walaupun hasil setelahnya salah, maka hasilnya tetap benar. Contohnya P, aku makan, salah. Q, aku minum, benar. Jadi P disjungsi Q, aku makan atau aku minum, benar, sama dengan benar. Dengan memahami operator dasar ini, kita bisa mulai membentuk pernyataan logika yang lebih kompleks. Oke, sekarang kita masuk ke dalam
Pembahasan tabel kebenaran. Seperti yang saya singgung sebelumnya, tabel ini membantu kita melihat semua kemungkinan nilai kebenaran dari ekspresi logika berdasarkan operator yang digunakan. Misalnya, kita bisa lihat konjungsi atau dan di dalam tabel berikut. Jadi ada kaitannya yang saya jelaskan sebelumnya, tapi kita cuma menggunakan konjungsi di sini. Jadi biar sederhananya dari tabel ini kita bisa simpulkan konjungsi hanya benar jika kedua proposisi benar. Jadi kita bisa lihat true. Jika salah satu saja salah, maka hasilnya juga salah atau false. Jadi tabel kebenaran seperti ini sangat penting dalam logika proposisi karena membantu kita memahami bagaimana nilai kebenaran berubah berdasarkan operator yang digunakan. Jadi teman-teman harus memahami dulu operator tadi, ketiga operator tadi. Kemudian teman-teman bisa membaca bagaimana logika proposisi bekerja dalam tabel kebenaran ini. Oke, baiklah, selanjutnya kita akan masuk ke dalam bagian proposisi menjemuk. Jadi proposisi menjemuk ini berbeda dengan proposisi sederhana yang hanya terdiri dari satu pernyataan. Proposisi majemuk adalah kombinasi dari beberapa proposisi yang digabungkan menggunakan operator logika. Jadi pembahasan pertama itu ada kombinasi proposisi. Proposisi majemuk terbentuk dengan menggabungkan beberapa proposisi sederhana. Contohnya seperti P, aku belajar, Q, aku lulus ujian. Proposisi majemuk, aku belajar dan aku lulus ujian. P, konjungsi Q. Kemudian kedua, menggunakan operator logika. Kita menggunakan operator logika seperti N, konjungsi, benar hanya jika kedua proposisi benar. Or atau disjungsi, benar jika salah satu atau keduanya benar. Dan not atau negasi, membalikkan nilai kebenaran proposisi. Seperti yang saya jelaskan sebelumnya. Contoh, P, hari ini hujan, Q, aku membawa payung. Proposisi majemuk, hari ini hujan dan aku membawa payung. P, konjungsi Q. Kemudian ketiga, evaluasi dengan tabel kebenaran atau hukum logika. Jadi untuk menentukan benar atau salahnya proposisi majemuk, kita bisa menggunakan tabel kebenaran atau hukum logika. Jadi dengan memahami cara kerja proposisi majemuk, kita bisa membangun ekspresi logika yang lebih kompleks dan lebih akurat dalam analisis kebenaran suatu pernyataan. Oke, baiklah, jadi sekarang kita masuk ke bagian hukum-hukum logika. Jadi hukum-hukum logika ini sangat penting karena mempermudah penyederhanaan ekspresi logika sehingga lebih mudah digunakan dalam pembuktian atau analisis. Seperti yang saya telah sediakan pada gambar, yang pertama ada itu hukum asosiatif. Hukum ini menyatakan bahwa pengelompokan proposisi tidak mempengaruhi hasilnya. Bisa teman-teman lihat contohnya, tapi saya akan sederhanakan. Contohnya itu aku belajar atau aku bermain, atau aku tidur sama dengan aku belajar atau aku bermain atau aku tidur. Jadi ini adalah pengelompokan yang tidak sama hasilnya. Kemudian dua, hukum kumulatif. Hukum ini menyatakan bahwa urutan proposisi tidak mempengaruhi hasilnya. Jadi urutannya tidak mempengaruhi hasilnya. Contoh, aku belajar atau aku bermain sama dengan aku bermain atau aku belajar. Jadi urutannya tidak mempengaruhi hasilnya walaupun dibalik-balik. Kemudian hukum distributif. Hukum ini memungkinkan kita mendistribusikan operator logika ke dalam kurung. Jadi bisa dilihat contohnya, tapi saya akan sederhanakan. Contohnya, aku belajar dan aku bermain atau aku tidur. Ini dalam kurung ya, sama dengan aku belajar dan aku bermain atau dalam kurung aku belajar dan aku tidur. Dengan memahami hukum-hukum ini, kita bisa menyederhanakan dan menganalisis ekspresi logika dengan lebih efisien. Hukum-hukum ini juga sering digunakan dalam pemrograman logika digital dan pembuktian matematika. Oke, jadi sekarang kita akan membahas tentang ekuivalensi logika. Konsep ini penting dalam logika proposisi karena memungkinkan kita untuk menyederhanakan ekspresi tanpa mengubah makna logisnya. Jadi yang pertama itu saya akan membahas tentang definisi ekuivalensi logika. Dua proposisi dikatakan ekuivalen jika memiliki nilai kebenaran yang sama dalam setiap kemungkinan nilai variabelnya. Notasi ekuivalensi seperti P Q, artinya proposisi P dan Q selalu memiliki nilai kebenaran yang sama, berapapun nilai dari P dan Q, jadi hasilnya tetap benar atau sama.
2. Penggunaan ekuivalensi logika. Ekuivalensi digunakan untuk menyederhanakan ekspresi logika sehingga lebih mudah dianalisis atau digunakan dalam pembuktian. Contohnya dalam pemrograman dan rangkaian logika digital. Ekspresi yang lebih sederhana akan meningkatkan efisiensi. Jadi kemudian saya akan memberikan contoh ekuivalensi logika. Salah satu bentuk ekuivalensi yang sering digunakan adalah ekuivalensi implikasi. Contohnya seperti ini: P right arrow Q, kemudian P disjunksi Q. Artinya jika P maka Q ekuivalen dengan tidak P atau Q. Contoh konkretnya, P hujan turun, Q jalanan basah. Jadi kita nyatakan seperti itu. Kalimat jika hujan turun maka jalanan basah. Ini ekuivalen dengan jika tidak hujan, jalanan mungkin tidak basah. Atau jika hujan, jalanan pasti basah. Jadi sederhananya seperti itu ekuivalen. Dengan memahami ekuivalensi logika ini, kita bisa lebih mudah memanipulasi ekspresi logika baik dalam pembuktian matematika, programan, maupun sistem logika lainnya. Kemudian, jadi apa saja sih aplikasi logika proposisi? Logika proposisi tidak hanya digunakan dalam teori, tetapi juga memiliki banyak aplikasi dalam kehidupan nyata, terutama dalam bidang teknologi dan komputasi. Oke, baiklah. Jadi yang pertama itu yang saya tulis di sini, saya ada desain rangkaian digital dalam elektronika dalam sistem digital. Logika proposisi digunakan untuk merancang rangkaian logika menggunakan gerbang logika seperti AND, OR, dan NOT. Contohnya, gerbang AND hanya akan menghasilkan output benar atau 1 di angka binar jika kedua inputnya benar. 1 binarnya digunakan dalam desain sirkuit komputer mikroprosesor yang sistem kontrol otomatis. Kemudian pemrograman. Dalam pemrograman komputer, logika proposisi sering digunakan dalam struktur kontrol seperti if else statement dan looping. Contoh dalam kode seperti dalam kode Python ya, if hujan true and bawa payung false, print cari tempat berteduh. Jadi pernyataan ini menggunakan operator logika AND untuk menentukan apakah seseorang harus berteduh atau tidak. Kemudian logika proposisi juga digunakan dalam validasi input, pencarian data, dan sistem keamanan. Kemudian yang terakhir, yang aplikasinya itu kecerdasan buatan atau AI. Dalam bidang kecerdasan buatan atau AI, logika proposisi digunakan untuk pengambilan keputusan dan pemrosesan aturan logika. Contohnya seperti sistem pakar menggunakan aturan if then untuk menentukan langkah selanjutnya. Mesin pencari dan chatbot menggunakan logika untuk memahami dan merespon pertanyaan pengguna. Jadi di sini saya menarik kesimpulan bahwa logika proposisi adalah fondasi penting dalam berbagai bidang teknologi, termasuk elektronika, pemrograman, dan kecerdasan buatan. Dengan memahami konsep ini, kita bisa lebih mudah dalam menganalisis, merancang, dan mengembangkan sistem yang lebih cerdas dan efisien. Mungkin itu saja presentasi dari saya. Semoga hari ini bisa membantu dan lebih paham tentang apa sih logika proposisi secara sederhananya. Dengan penjelasan saya yang seperti ini, mungkin saya telah menjelaskan step by stepnya hingga selesai tentang logika proposisi ini, lengkap dengan aplikasinya. Walaupun agak rancu, tapi saya harap akan mudah dimengerti. Terima kasih atas perhatiannya dan ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.